Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat wajib dan tarawih di berjamaah bermalam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan pahalanya serta kita tersalurkan, kita hadiahkan kepada makhluk saudara-saudari kita muslimin muslimat mukminin muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinisai nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw qalla nasiban mafruḍa. Wa idza qadara al-qismat ulul qurba wal yatama masakin wa warjuhum minhum wa qulu qawlan ma'rufa. Kita sampai pada pembahasan tentang waris. Kenapa? Karena sebelumnya kita membahas atau Allah menjelaskan bagaimana seorang laki-laki meminang atau melamar wanita dengan mahar. Kemudian pembagian terus sampai kita pada bab tentang waris. Sebelum masuk pada pembahasan tentang waris, kita malam ini berada di malam nisfu. Masuk kita kata ulama 15 hari dahaba, termasuk insyaallah kepada 15 hari lagi seperti dahabun, sama dahaba 3 lambe dan lambe apa sama fa'ala fa'il lambe 3 apa 3 jabat sulah 3 dahaba ini pergi, dahabun emas. Semoga kita masuk pada yang seperti ini insyaallah. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita benar ibadah kita seperti emas sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Emas yang berapa karat ya? Ada 18 karat, ada 20 karat, yang paling bagus 24 karat. Tapi di Indonesia semua emas ya bohong, palsu dan tertangkap. Jadi yang dipakai kita itu semuanya palsu, walaupun ciri-cirinya semuanya ketangkap sudah. Indonesia ini semuanya dipalsu. Presiden palsu sampai sekarang nggak ditangkap, nggak diproses. Memang kita ada kata Nabi akan datang satu zaman kepalsuan, palsu semuanya. Pertalite palsu, kalau itu ya cuma dikasih pewarna jadi pertama. Sekarang terbuka ketahuan, semuanya terbuka. Akhir zaman penuh dengan kebohongan, pemalsuan. Cuma kata Nabi, ada yang membenarkan, ada yang membenarkan. Banyak mana yang membenarkan emas? Ya, yang membenarkan dan tidak membenarkan. Lebih banyak yang mengiyakan. Kenapa? Karena dapat duit, sudah disumpal mulutnya dengan duit. Karena itu kalau iman gak kuat, kamu pasti pilih dunia. Tapi kalau imanmu kuat, kamu pilih akhirat. Karena akhirat itu 2 jaminan dari Allah, kamu bahagia, selamat. Kan yang enak itu bahagia selamat. Membahagia aja gak selamat, ini saya rasa gak ada benar. Orang itu tuh yang bahagia selamat, yang enak. Gak selamat buat apa? Bahagia dengan duit haram, duit subhat,
dapat sokongan, mau pegawai, mau buat apa? Ya, mau jadi PNS, ada kita doakan mau jadi PNS, mau jadi polisi, ya, jadi tentara. Banyak berapa bu bayar? 200 juta. Jadi belum tentu. Nyokok, ya 200 juta, 400 juta, setengah miliar, belum tentu jadi. Ngapain yang kejar-kejar? Cara masuknya aja haram, hasilnya haram. Kalau awalnya jelek, nggak bagus, rusak, hasilnya rusak. Ya. Kamu kalau kenal sama orang, kok awal-awalnya orang ini, ya nggak baik, ketahuan sudah nggak enak, jangan dilanjut, jelek, nggak baik ya. Awalnya kalau nggak baik jangan dilanjut. Tapi nggak ada yang nggak enak. Ya, kamu akan semakin sakit semakin sakit karena awalnya sudah proses awal contoh ya. Enggak ya, ada cerita, nggak usah disampaikan ya namanya. Mau pernikahan, berangkat dari rumah ke rumah mempelai wanita, sudah di jalan ada yang tabrakan, ada yang jatuh, ya bahkan ada yang guling mobilnya. Ini jelek sudah dari awal mau berangkat sudah ada kejadian-kejadian yang menandakan jangan dilanjut ke Allah. Tapi tetap kayak apa sudah jujuran dari dulu kan sudah ya terus berangkat nyampe di acara angin sampai jadi banyak itu cerita bukan ada ya terserah kamu alam-alam loh ya. Masuk pernikahan terjadi ceritanya itu cerita teman-teman ya mulai malam pertama seminggu bertengkar terus nggak mau ya memang nggak mau awalnya mau tapi kenapa waktu itu nggak mau sudah sebelumnya oleh tanda-tanda ini akan terjadi sampai terjadinya perceraian nggak nyampe sebulan sudah cerai ada nyampe nggak nyampe seminggu sudah cerai. Jadi kalau sesuatu kok nggak enak perasaan hati, ya jadi di hati kamu itu ada namanya hati sanubari, ada hati nurani itu yang akan bicara, jangan belajar, nggak enak, ya sudah diingatkan oleh Allah, lanjut terjadi. Jadi manusia ini sudah dikatakan bodoh karena Allah itu sebelum apa-apa memberikan bahat sahabat. Segala sesuatu itu ada sebab akibat. Kemarin taziah ke rumah kaki apabila sama saudara Daud gara-gara ikan kambing di desa itu ya hujan. Oh nggak bisa. Hujan min Allah, ya benar dari Allah. Ya, maka cuma menggaya di sini karena ketemu istri pasti kami tanya. Dia bilang ini sebabnya anak yang soleh bisa hujan berputar dulu terjadi hujan karena sebab anak yang soleh. Orang yang nggak percaya dengan segala sesuatu ada sebab nggak bisa semua Allah yang atur. Ya memang Allah semua yang atur, hidup ini semua Allah yang atur. Tapi segala sesuatu itu ada sebabnya. Laki-laki yang wanita disebutkan ini menikah, terjadilah, ya. Akhirnya punya anak atau gak punya anak, memang, ya. Tapi ada sebabnya. Yang pasti punya anak, yang gak pasti kadang-kadang ada yang punya anak, ya. Kenapa? Karena sudah terjadi pertemuan antara dua alat kelamin. Makanya acara walimatul urus ada yang gitu ya, ada yang mengatakan walimatul hitani, acara dua hitam yang dihitam, yang pertemuan antara dua yang telah dihitam. Jadi segala sesuatu kamu harus sadari terjadi ada sebab. Kenapa Nabi Allah akan diturunkan ke bumi? Karena sebab akan dua bumi. Tapi kan itu kehendak Allah. Memang kehendak Allah tidak egois.
segala sesuatu ada proses. Apakah bisa Allah itu tidak menentukan apa menurunkan Nabi Allah? Bisa. Apakah bisa Allah itu menciptakan Nabi Muhammad di awal atau sampai terakhir? Bisa. Semua bisa. Ya. Tapi Allah mengajarkan sama kamu hidup itu proses itu susah, repot. Pondok ini susah, repot. Gak tidur, makan, dimarahin, diatur, susah, repot. Proses kamu mau jadi orang sukses. Kalau gak mau proses, kamu nanti mental tapai. Orang yang diproses itu ya bukan tambah lemah, tambah kuat. Makanya sama Allah manusia ini diikutkan dengan namanya ujian. Kalau ujian kamu kuat, biasa ikut ujian. Ya. Ketika ketemu sama ujian, kamu ingat ujian yang semester pertama itu pernah ya. Tidak pernah ikut ujian, tidak pernah sekolah. Pas bilang kepada aku diuji sama Allah, gimana? Sekolah ada, ya. Jadi merasakan di pondok yang ngomong pernah pondok, ya, pernah sakit di pondok, pernah susah di pondok. Dulu, ya, abang merasakan makanannya kamu ternyata, ya. Jadi malam makanan nasinya kamu itu ya baru buka, nggak tahu karena makan. Kalau nggak makan nggak tahu. Banyak ada batunya, ada apa itu yang terbungkus di beras, ada di kipas, kempers. Iya sama batu. Beras itu yang masuk terbungkus itu di sini apa bahasanya? Mendidak beras gula itu apa? Gabah. Banyak gabahnya. Awas tidak bisa. Iya. Karena abang nggak tahu, kalau abang tahu tak betul nanti. Dibersihin itu batu sama tapasnya. Gabahnya. Tapi dulu, sampai dulu enggak, dia malah di sini aja dan bahkan ditambah kerikil. Dia juga makan masih gini. Itu termasuk ya jihad, termasuk ibadah. Mereka marah dengan itu, berarti kan bukan orang yang tahan dengan ujian. Nama makan di rumah, nasinya nyaman, dagingnya pakai pesto di pondok, ya, sampai diumumkan. Sedih, silakan bangun, mumpung ibu dapur membuat opor tahu, rendang tahu. Diumumkan malam-malam ada tetangga kaget semua. Iya kan? Sudah diumumkan ya. Tidak usah disampaikan orang tua juga. Memang itu di pondok. Ya kalau masnya kamu kalau mau kamu nanti lebaran bahagia senang jadikan mas yang asli, bukan mas-masan atau mas ejek-ejek. Gayanya presiden puasa ya. Setiap masuk kamar ini malah iya siapa saja ya. Dan kembali kepada pembahasan masalah waris. Jadi setelah menikah kamu diberi rezeki sama Allah. Ingat ya, saya mau menikah gak punya duit, gak punya harta. Kata Nabi, iya kan? Utlubur rizqah bin nikah. Carilah rezeki kamu dengan nikah. Kalau berpasangan kamu gak punya duit, gak mudah dapatkan harta, nikah cepat ya. Pertama niatnya nikah harus niat ibadah. Bukan itu dong, ya jangan pikirin yang itu. Aku mau kawin mau ibu, itu sesuatu yang pasti kamu jalani, ya. Tidak mungkin itu akan terjadi. Niatnya ibadah, ya, mencari ridhonya Allah, menjalankan sunnah. Itu nomor berapa, Pak? Tidak usah dibilang nomor berapa. Ya. Tapi kalau kamu niatnya hanya senang-senang, ya, ingin merasakan
nanti sama Allah pernikahannya kamu dan dikasih keberkahan. Nah, itu juga. Nah, jadi ketika kamu miskin, kawin, atau kamu sudah dapat duit cepat habis ini, dapat begini, pakai teman, boya jalan-jalan, cepat habis duitnya kamu, laki-laki cepat menikah, biar ada yang menyimpankan duitmu. Mensudahkan menikah, dijulung ke bini, itu bank, bank yang datang belum simpanan yang mengandung pahala dan kasih lebih baik sedekah pahala mengenal sama bini. Benar. Kamu sudah kaya, seseorang sudah kaya bisa nikah, baru nanti diatur sama Allah. Jadi clear tinggal, aulad, wal aqrabah, auladu wal aqrabah, yaitu anak-anak dan kerabat, meskipun ada bagian mimma dari harta taraka walidain yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, ayah ibunya. Jadi kalau kita jadi anak, kita itu ada bagian kamu. Makanya hidup ini ngapain nih kamu? Jadi aku teman aku pegawai di sawit, orang gajinya bang, usah tantang. Ya kamu dalam proses kamu hidup dia. Gitu jadi orang yang ruwet, jangan mikirin, jangan melihat ke atas masalah dunia, melihat ke bawah. Saya masih punya bapak, yaitu ibu bapak masih punya rumah. Berarti kamu ketahui ada bagian ngapain dan musik. Jadi laki-laki itu tidak hanya sekedar menunggu warisan, tapi ada bagian yang betul. Tidak boleh, tidak mau dengan artinya tidak mengikuti peraturan yang di sini. Peraturan masalah wasiat, jadi ada hibah, ada wasiat, ada waris. Hibah ini umum, dikasihkan saat orang tua masih hidup. Nah, itu mobil punya kamu. Nah, itu rumah punya kamu. Nah, itu sawah kasihkan sama bibi kamu. Itu bebas mau dikasihkan kepada anak-anaknya atau sepupunya atau orang lain. Itu rumah jual kasihkan pesantren, jual kasihkan partai, itu hibah, boleh bebas. Pahami ini kan ada kesalahan. Pokoknya besok ada ujian dibuat sama abang, salah jawab, petar bayar 100.000. Nggak kasihan perempuan, tapi yang nggak main-main. So apa hibah itu bebas, umum. Orangnya masih hidup, baik itu kepada hubungan kerabat atau keluarga atau anak, atau orang lain boleh. Wasiat, itu kalau sama selainnya anak boleh dibatalkan. Kalau kepada anak juga wasiat itu, wasiat itu boleh ditulis, boleh disampaikan. Tapi jatuhnya harta tadi setelah mati. Orang tua kamu, orang tadi mati, baru wasiat itu bisa dialihkan. Misal orang tadi bilang, nak, kalau bapak mati tanah yang 5 hektar itu bukan 13 hektar tanah sawit itu kampung nikah, atau kasihkan sama kakak kamu, atau kasihkan sama pesantren, atau wasiat, nak, umat mati, nak, di Kalimantan kirim ke Papua. Bisa wasiat itu dijalankan, boleh wasiat itu nggak dijalankan. Kalau kamu misal tadi mau ngirim ke Papua, susahnya pesawat yang berapa, ini berapa, susah, nggak usah
Sama dengan kan ini anaknya belum dapat kok orang sudah mau dikasihkan sama pesantren. Ya. Ada yang keberatan, rutin lagi wasiat tadi bisa batal. Kalau waris, ya kalau waris itu orangnya sudah meninggal, pewaris, diwaris. Kapan? Secepatnya kata ulama. Kalau orang tuanya meninggal, ya cepat diurus, sudah dikuburkan, sudah itu kumpul. Ya, tidak boleh harta waris. Kan itu baru rumah dipakai masih sama kakak, dipakai sama paman, dipakai tidak bisa. Ya, kalau waris itu harus cepat dibagi, tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Rentang keributan di akhirnya. Ingatkan, waris itu harus ya dibagi sesuai ketetapannya Allah. Oh iya, maaf tadi di dalam dilarang. Wasiat itu la wasiatin apa? La wasiatin lil warisi. Ya. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Lupa. Ya. Sudah balik lagi ke waris tadi. Ya, seorang meninggal. Apa tadi? Apa tadi? Ya, waris dibagi secepatnya. Yang pertama yang didahulukan kubur, yaitu tanyakan haknya harta waris itu. Pertama yang harus dicepat, yaitu kepada hutang piutang. Ayahnya utang, ya. Bahkan ada bapaknya sudah meninggal, hutangnya dibayar. Ini orang bilang apa? Itu yang bapaknya punya utang, pinjam sapi yang bayar. Ya. Bilangnya kalau saya mati nanti biar anak saya yang bayar. Tadi sama anaknya itu kan utang-utang bapak. Ya Allah. Jangan lagi-lagi jadi wanita pemalas. Ya, tak suka bang. Apalagi yang orang tuanya disisitin hartanya, utang yang dia tergantung orang tuanya. Kok anak ya, sudah dirawat dari besar kan, diusahakan orang tuanya pas meninggal. Tergantung-gantung itu Allah bapak kamu, ibu kamu. Saya tidak memakan sepersen pun harta dari orang tua sebelum hutang orang tua dibayar. Itu kamu yang punya laki-laki atau perempuan. Tak mau mak, tak mau kek. Jadi waris itu yang wajib tidak boleh digugat. Ya, 17 ya. 10 laki-laki, 7 perempuan. Itu yang tidak bisa digugat. Di pembagiannya di surat yang ke-12. Jadi ayat ini ke-12. Ini panjang pembahasan masalah waris. Yang mudah itu sampai kamu ulangan selesai, tidak selesai, ya lanjut di tahun yang akan datang. Bisa jadi Al-Quran masih ada, orangnya ada. Mana ini? Al-Qurannya ada. Jadi yang wajib dalam waris itu anak kandung, orang tua kandung, suami istri. Tidak bisa itu harus dapat. Lainnya itu bisa dapat, bisa enggak. Siapa yang harus dapat? Anak kandung, orang tua kandung, pasangan suami istri. Yang gak bawa buku, gak bawa pulpen, diingat. Insya Allah Tuhan masjid bilang. Itu doa bukan yang memori kamu itu tidak bisa ditulis saja lupa, apalagi yang ditulis. Dan memang wal aqrabun, dan orang yang dekat.
Walin nisa nasibu mimma tarakal walidain, dan juga wanita sama dia. Mutawaffun, orang yang meninggal. Jadi yang dekat artinya dari orang tua, laki-laki dan perempuan juga mempunyai bagian dari apa yang dikerjakan walidain, kedua orang tuanya, wal aqrabun mimma qalla, dan orang yang ada hubungan kerabat ini dia. Mereka dapat dan sedikit darinya, mal dari harta sedikit ya. Jadi yang banyak siapa bang tadi? Yang anak kandung, orang tua kandung, pasangan suami istri. Ini di ayat yang 12, walaupun kalau yang mati istrinya, dengarkan suami, ya. Kalau istri kan mati, ya. Kalau istrinya mati, dulu walakum nisfu, kata Allah, ma taraka au azwajukum in lam yakun lahunna walad, wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyah. Jadi kalau istrinya mati, suami dapat setengah dari harta yang ditinggalkan istri. Illam yakun lahunna walad, tapi kalau bininya punya anak, jadi berikan lahunna walad falakum rubu', kamu laki-laki suami dapat 1/4 setelah tadi ya lupa, setelah hutang piutang dibayar ya. Sudah itu, ini hak orang tua, hak harta. Hak harta harus dikeluarkan. Apa itu? Dijual. Laku berapa? 100 juta. Ya, harta warisannya. Dipotong 2,5%, dikeluarkan zakatnya dulu. Jangan langsung main. Bagi 100 juta, bagi 2, tunggu dulu. Bayar utang orang tua. Sudah itu keluarkan zakat dulu, baru bayar utang orang tua, baru dibagi. Tapi kalau ada wasiat yang perlu dilumpuhkan, sudah ya wajib keluarkan. Tapi kalau ada wasiat tetap dibagi. Kalau yang mati, kata Allah, ya walaupun nuruku mimman taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahum nuruku mimma taraktum min ba'di wasiyah tusuna bila awdain. Katanya Allah, kalau yang mati lakinya, maka perempuan mendapatkan sama 1/4. Tapi kalau punya anak, lakinya bawa punya anak, maka rumus 1/8, istri dapat 1/8. Jadi kalau orang suami istri, ya suaminya mati, istri dapat 1/8. Naik ke atas nih, ayahnya bapak, ya, ayahnya bapak dapat 1/6, ibunya bapak dapat 1/6, naik 2 ke samping. Tinggalkan anak berapa? Ya. Kalau anaknya 2, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gak adil itu. Apakah itu? Sekarang banyak orang yang bilang gak adil itu. Masa laki-laki 2, perempuan 1? Anaknya berapa? 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kalau hartanya sudah tadi dilakukan, sisa 750 atau 75 juta, ya, maka si perempuan dapat 25, laki-laki dapat 50. Ya Allah, sudah jam sekarang, udah pelangan pres. Ada dong, ya Allah. Masih tinggal apa? Ya, terlalu banyak. Ya, bahan bakar.
Ini 15 ke atas nih, orang yang terlalu banyak bahan bakarnya semakin lama semakin lama. Kenapa? Badannya tidak kuat. Jadi isi mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 memakan memuka apa yang nggak masuk. Akhirnya ya, ibarat handuk, tahu handuk itu basah, ditiup angin, iya, Dulu apa sama juga, ya saudara tahu ilmu, kurangin. Sekarang alhamdulillah buka, ya minum air, udah doa, minum air enggak. Udah itu makan nasi putih 2-3 sendok, udah mandi. Makanya lama tuh mandi. Buka mandi. Oh dia itu apa? Iya. Kalau nggak ini, habis terawih mandi. Nanti malam jam 19 mandi. Ya. Sahur gitu juga. Makannya kapan? Tuh, ya di sholat maghrib baru makan. Mau makan apa tuh makan. Jadi itu nggak makan paling tidak. Nanti sahur makan itu juga sama. Coba. Nggak gitu nanti nggak orang-orang dulu kayak gitu. Parut ke bawah ini jangan pasti diperhatikan, ya, kita perhatikan terus. Coba nggak percaya. Aku kalau makan dulu, ini kita makanan ini. Ke bawahnya lagi, tempatnya di bawah parut, namanya nggak boleh disebutkan. Dan apa tadi? Perempuan mati suaminya 4/4. Tapi kalau suaminya itu punya anak, perempuan tadi dapat istri dapat 1/8. Ya, ada yang bilang kan nggak adil, masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau ya pikir coba, laki-laki ini kenapa kok sama Allah disuruh kasih 2? Gampang. Kalau bicara 2 langsung mengingatkan sama sesuatu. Nah, ya. Karena laki-laki ini punya uang 50 juta, buat apa? Jujuran 50 juta. Ya, lama kesenangannya orang sampai untuk acara 50 juta habis nggak? Habis sekarang. Berarti duitnya kamu habis. Perempuan dapat 25, didatangin sama dia tadi. Ada apa habis? Bertambah mana? Punya 25, tadi ya 50 juta, dibuat nikah, kan berarti duitnya yang 50 tadi dibuat ke perempuan tuh mahal tuh, kejujuran, kan bertambah ini. Yang ini udah nggak ada. Mana keadilan? Tidak ada. Sudah itu, ya. Kalau ada apa-apa perempuannya, saudara perempuannya, mau nggak mau ngadunya harus sama kakak, sama laki-laki. Kayak kamu jadi laki-laki itu masa lemah laki-laki. Laki-laki itu yang kuat, yang tegas, jangan kayak sos. Dan ya, laki-laki itu sampai untuk menghabiskan hartanya nggak boleh, kalau mati nanti pakai duit istri. Beli apa? Beli apa? Nggak boleh pakai duit suami. Makanya laki-laki yang laki-laki miskin.
Boleh di pondok miskin, dulu yang ngomong miskin, tapi setelah pondok, ya, jangan sampai mau kalah. Otakmu itu gerakkan ya, akalmu pakai, keahlian. Jangan diam jadi laki-laki, diam dengan apa? Kan nanti konten ya. Yang laki-laki gitu, anak rijal, saya laki-laki. Gitu. Ya, orang Arab itu kalau bilang anak rijal, saya ini laki-laki, bukan perempuan atau di antara laki-laki dan perempuan. Harus kamu punya keyakinan, kekuatannya. Kekuatan itu nanti yang mendatangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Saya ya, selain punya ilmu agama, saya menjadi bos muda. Jangan bos muda dulu, belum punya agama sudah bos muda ya. Ujung-ujungnya jadi sopir. Apa sopir suka mampir? Jadi sudah ya. Kalau waris tadi itu ada yang bilang ya ini waris kan muamalah bukan ibadah makhluk. Ada yang bilang itu bisa ya dirembukan kalau bisa. Ini tadi dapat 50 juta, lah ini kok dapat 25. Bolehkah ya? Ini ya nggak mau, boleh. Kalau dia nggak mau, sudahlah, sudah saya terima, saya lihatkan nanti semuanya 70 atau 50, saya nggak mau. Boleh, ya. Tapi ketetapan agama lakukan dulu, terima dulu, yaitu ketika. Jangan sebelum orang tua sudah dipikirkan itu punya aku itu, nanti nggak aku kasih, saudara nggak aku kasih. Itu banyak terjadi, ya. Alhamdulillah. Mikiri waris, bahkan orang tuanya belum mati, dia harap pas orang tuanya datang guru minta baju buat apa? Dia kesian lihat orang tua dia nafas mengguri itu kesian dia kiri sekitar itu. Nanti hilang. Alhamdulillah. Hidup lagi, nangis. Ya. Jangan tidak berwaris. Jangan jadi anak durhaka ya. Orang tuamu kalau kamu sakit diharap kamu sembuh. Dia seorang anak yang durhaka, orang tua yang sakit diharap mati. Ya. Ya, orang tua kamu itu dulu masih kamu kecil, kamu ingusan, disedot, biar kamu gak ingusan. Jika juga umatnya ingusan, yang dua-duanya sedot cerah, sedot tangannya. Sedikit atau banyak boleh. Kenapa? Karena nasibat mafruḍah sebagai hak yang mafruḍ yang pasti. Jadi kalau akrab itu kali kerabat atau anak yatim ya yang dalam kandungan bukan kamu kasih boleh dia. Dan minta kamu sama Allah rezeki dia. Jangan minta pekerjaan. Ya Allah, teman Allah kerja di situ, mudah belum bisa kerja. Mengerjakan, cari rezeki. Rezeki itu dia kurus susah dicari. Mana sih? Biar kurus bisa dilihat. Biar ngurus amal itu
Dan apabila wajah hadara ismah, apabila datang saat ketika pembagian ulurba yang hadir itu dari kurba, memang daya itu yang bukan ahli waris, baik itu wal yatama wal masakin, baik orang miskin, yatim, farzuqhum, beri mereka minhu syai'an dan qabla sebelum dibagi. Ya, jadi tadi ada lain ya. Setelah bayar hutang, setelah dikeluarkan dananya, bayar hutang. Kalau ada kesepakatan, ya mau ngasih sebelum dibagi sama tadi ya, anaknya laki-laki 2, maka dapat 13 ya, sama-sama dapat 13 kalau laki-laki. Nanti ke bawah nanti dijelaskan kalau bisa ada papan lebih enak, jadi kamu lebih paham. Cuma ilmu faraid ini jangankan ya apa juga kalau begitu bisa lihat di kitab. Tapi sesuatu yang jarang terjadi biasanya lupa. Ilmu matematika itu kalau malas hitung ya. Tapi pernah ada orang datang, Habib saya punya warisan ya 2 M setengah. Bagaimana cara mengaturnya? Apa dia sampai semua. Ya ini kewajiban agama kalian tanyakan. Silakan dibagikan. Ya, ya alhamdulillah yang dihitungkan itu sampai tangan pekro dan apa. Jangan gitulah di bawahnya. Udah masa suruh dihitungkan, jadi kasih apa-apa. Cuma makasih deh, iya makasih ya Allah. Waqulu ayyuhal awliya lahu idza kana walathu sholihan. Jadi katakan, kata Allah, katakan kepada mereka, wahai para wali, bila mana mereka itu masih sigor sedikit, kamu ya harus disampaikan dapat warisan dari umah kita, dari abah kita. Jauhan maklum dengan kata-kata ya baik. Jadi disampaikan dan nanti wajib diserahkan, gak boleh dipakai. Ingat katanya hadis ya, kalau harta dapat waris kamu buat bisnis, buat usaha, bisnis usahamu akan hancur. Tapi kalau kamu dapat waris, kamu belikan tanah, belikan rumah, ya, itu hartamu gak akan habis. Kenapa kata ulama harta waris itu panas? Ya dia menyebabkan banyak pertengkaran, bahkan pembunuhan gara-gara ingin dapat lebih atau sama. Jadi intinya kalau sepakat bersaudara minta sama boleh, ya. Tapi yang mengiyakan itu yang lebih banyak dapatnya. Jangan yang sedikit. Seperti anak 2, ya, 2 perempuan 1 laki-laki, ya, atau 2 laki-laki 2 perempuan, ya sama. Yang lebih sedikit minta disamakan, ya. Kenapa? Alasannya karena kakak sudah dibelikan rumah, saya belum dibelikan rumah, bapak udah mati. Dengarkan ya, jangan tuntut orang tua kamu gara-gara sudah memberi kepada saudara kamu yang lebih, ya, sama saja. Yang kakaknya kamu sama. Belajar ya, hati kamu untuk menerima, jangan serakah. Apa serakah? Rakus. Ya. Dan kalau bisa, ya, sebelum orang tua kamu meninggal itu penting hartanya dihibahkan. Jadi nanti ada berebut. Dan kalau kayak tadi posisinya
Kakak udah menikah, dibuatkan rumah, kamu belum menikah kan masih mondok, ya. Seseorang belum ya, belum dibuatkan kok meninggal orang tuanya, waris tetap yang kakak ini dapat bagian. Kan sudah beli rumah bang, diberikan rumah, bukan masalah itu ya. Waris itu harta yang ditinggalkan setelah orang tua meninggal. Oh, ya. Nah kamu kalau nggak legowo sudah dapat musuh sudah ya. Niatnya orang tuanya kamu sebenarnya kamu juga mau dibuatkan rumah. Seorang tadi membuatkan rumah cuma karena waktu belum menentukan sehingga kita duluan jadi ya, karena ini berhubungan berlanjut. Insya Allah bahasan masalah waris sampai di ayat yang ke-25. Dan besok siap-siap akan memberi suatu pertanyaan dan bisa jawab mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 ini. Berarti kamu dan serius belajar tafsir. Terus konsekuensinya ini mana? Sudah tadi ngapa tak ini stop belum? Yang sudah namanya ditulis karena mau dibuatkan apa gitu maksudnya ya. Yang belum setor ditulis, dan yang belum setor sampai kan masih ada waktu besok besok sampai tanggal 19 ya, 19 malam kah? Ya. Jadi ditunggu kebenaran kan bukan buat pondok, buat kamu bisa apa buat